My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron. Okay, check this video. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi SBDP. Apa aja? Ikuti terus ya. SBDP, memahami dan membuat patung. KD 3.1 dan 4.1. Menjelaskan contoh patung dan cara pembuatannya. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa melihat bukumu halaman 15, subtema 1. Nah, di situ ada dua contoh patung Nusantara. Apa aja? Yang pertama ada seni patung pada Candi Prambanan, bentuknya menyerupai hewan sapi. Kemudian ada seni pahat pada Candi Borobudur, bentuknya menyerupai dewi-dewi. Kemudian patung bisa dibuat menggunakan dua bahan. Bahan yang bisa digunakan untuk membuat patung. Bahan pembuat patung terdiri dari bahan lunak, yang artinya adalah bahan empuk dan mudah dibuat. Dan yang kedua adalah bahan keras. Bahan keras ini sifatnya sangat keras atau sulit dibentuk. Untuk membentuk patung dari bahan-bahan keras, kita memerlukan teknik tertentu. Apa aja tekniknya? Nah, berikut adalah teknik-teknik cara membuat patung. Teknik membuat patung ada 4. Yang pertama adalah teknik memahat, kemudian teknik mengukir, teknik membutsir, dan teknik mencetak. Bagaimana penjelasan dari masing-masing teknik dan contohnya? Yang pertama, kita akan membahas tentang teknik memahat. Teknik memahat adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan atau untuk bahan dari batu. Jadi, teknik pahat ini diistilahkan untuk teknik mengukir dengan bahan dari batu. Contohnya sebagai berikut. Nah, dalam teknik pahat, kita memerlukan alat yang disebut dengan pahat dan palu. Pahat itu menyerupai pisau tatah, keras, terbuat dari besi atau baja, dan palu sebagai alat pemukulnya. Teknik yang kedua adalah teknik mengukir. Teknik mengukir adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Istilah ini digunakan untuk bahan dari kayu. Jika bahannya dari batu disebut memahat, maka dari kayu lebih familiar disebut dengan mengukir. Alat yang digunakan sama, berupa pahat atau pisau tatah dan palu. Ini adalah contoh kegiatan memahat. Memahat menggunakan, ini adalah contoh kegiatan mengukir kayu ya, membentuk suatu karya. Ini bunga, ada yang di sampingnya ada gambar pohon dan rumah-rumah ya. Sebelum diukir, kayu digambar terlebih dahulu.
untuk membuat pola. Nah, pola tersebut kemudian dipahat untuk menghasilkan gambar 3 dimensi. Teknik yang ketiga adalah teknik membutsir. Apa itu teknik membutsir? Teknik membutsir adalah membuat patung dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Nah, karena dia memijit, menambah, atau mengurangi bahan, maka teknik ini cocok untuk bahan yang bertekstur lunak. Dalam teknik membutsir, kita membutuhkan alat berupa pisau butsir. Seperti pisau pahat, hanya bentuknya lebih kecil, tidak memerlukan palu sebagai pemukulnya. Jadi cukup menggunakan tangan dan pisau sudip saja untuk membutsir. Berikut adalah contoh kegiatan dengan teknik membutsir. Membutsir bisa menggunakan tanah liat, menggunakan sabun mandi, atau bahan lunak lainnya, misalnya plastisin. Teknik pembuatan patung yang keempat adalah teknik mencetak. Teknik mencetak ada 2 cara, yaitu cetak tekan dan cetak tuang, atau dikenal dengan istilah cor. Untuk cetak tekan, kita membutuhkan pula bahan lunak dan cetakan. Untuk cetak tuang atau cor, kita bisa menggunakan bahan cair yang kemudian bisa memadat, seperti semen putih atau yang disebut dengan gips, atau membuat patung dari semen yang kita cetak menggunakan alat cetakan. Berikut adalah contoh gambar dengan teknik mencetak. Nah, yang di sebelah kanan adalah teknik cetak tuang atau dengan cor. Yang sebelah kiri menggunakan cetak tekan. Dengan mempelajari teknik pembuatan patung yang terdiri dari teknik memahat, teknik mengukir, teknik membutsir, dan teknik mencetak, maka secara tidak langsung kalian sudah mempelajari buku paket halaman 15, 16, 37, dan 38. Untuk memahami lebih lanjut, kalian disarankan untuk membaca halaman-halaman tersebut ya. Itu dibuat ada fungsinya. Jadi apa aja ya fungsi patung itu? Yang pertama adalah ada patung religi. Patung religi ini bermakna sebagai sarana untuk beribadah atau sebagai simbol atau bermakna religius. Misalnya ada patung Buddha, ada patung candi sebagai sarana beribadah umat beragama. Kemudian yang kedua ada patung monumen. Patung monumen ini digunakan untuk mengenang jasa para pahlawan. Misalnya untuk mengenang peristiwa bersejarah di kota Semarang, maka dibuatlah Tugu Muda. Atau untuk mengenang peristiwa yang lain, misalnya dibuatlah patung Sudirman atau Monumen Nasional, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah patung sebagai arsitektur. Apa itu fungsi patung sebagai arsitektur? Patung arsitektur ini berfungsi untuk konstruksi bangunan. Konstruksi bangunan ini misalnya membuat pilar-pilar yang besar atau membuat menara, kubah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah patung dekorasi. Patung dekorasi ini berfungsi sebagai penghias bangunan. Misalnya
ada patung buah di tengah taman, atau ada patung air mancur di tengah taman. Yang kelima adalah patung seni. Patung seni ini digunakan untuk dinikmati keindahan bentuknya. Misalnya kalian kalau melihat pameran patung misalnya kayak seni pahat atau ukir lah, kalian lihat di sebuah pameran lah, itulah termasuk bentuk jenis patung seni. Bisa dipahami ya? Dan ini adalah contoh patung monumen. Kalau yang ini adalah contoh patung arsitektur. Ini adalah contoh patung dekorasi. Ini adalah contoh patung seni. Gimana? Sudah paham kan? Kemudian menurut bentuknya patung itu dibagi menjadi dua. Ada patung figuratif dan patung non figuratif. Apa itu patung figuratif? Patung figuratif adalah patung yang memiliki bentuk yang nyata, misalnya seperti hewan, manusia, tumbuhan. Patung-patungnya itu memiliki bentuk yang real. Patung non-figuratif adalah patung yang bentuknya terlepas dari bentuk alam, atau bisa dikatakan bentuknya itu abstrak. Misalnya bentuknya berupa lengkung, terus garis, lingkaran, dan sebagainya. Bisa dipahami ya? Sebutkan teknik yang kamu gunakan dan jangan lupa dokumentasikan proses serta hasil dari patung yang kamu buat. Kamu bisa melihat halaman 17 dan halaman 55. Kamu boleh memilih di antara dua teknik tersebut. Selamat berkarya. Silakan kumpulkan hasilnya selambat-lambatnya 2 hari dari hari ini ya. Terima kasih.